Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya buat mengikuti pelatihan pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Sylvia Mega. Di sini saya akan melakukan pelatihan tentang pengembangan diri. Nah, sebelum pelatihan dimulai, saya mau minta teman-teman nih untuk menyiapkan kertas dan alat tulis. Oke. Karena nanti kita ada beberapa tugas yang harus ditulis ya. Lanjut. Oke, jadi sebelum pelatihan ini dimulai, kita mau ice breaking dulu ya, biar semangat. Oke, dari pertanyaan pertama nih, kalian lebih pilih panas atau dingin? Dingin. Kenapa nih nggak ada yang milih panas? Oke, doinya dingin. Karena panas. Karena siang-siang Capek panas. niupnya. Bekasi udah panas. Karena Bekasi panas. Ya ampun. Ini warga Bekasi semua ya. Oke, lanjut nih. Lebih milih es jeruk atau es teh manis nih kira-kira? Es teh Es manis. jeruk. Es Es jeruk. teh. Es Lemon jeruk. tea, lemon tea. Es teh panas. Es teh Es krim. Es jeruk. Siapa nih yang tadi? Hani bilang apa, milih apa deh Hani? Es kepal, es kepal. Es cendol kayak sendol. Lanjut ya. Nah, kalian ini Pak. lebih memilih jadi pemimpin atau yang jadi yang dipimpin nih? Pemimpin. 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 Kenapa nih milih jadi pemimpin? Karena Biar satu-satu. Oh, biar kita satu-satu. pemimpin. Oke, lanjut. Nah, kalian ini lebih memilih jadi orang yang berbicara atau jadi orang yang mendengarkan? Mendengarkan. Mendengarkan. Mendengarkan dulu baru Dua-duanya berbicara. boleh, Kak? Dua-duanya boleh. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Oke. Nah, ice breaking-nya selesai, kita pakai yang ringan-ringan aja ya, karena ini tengah hari. Panas. Oke, kita mulai masuk ke materinya. Pertama, pengertian apa sih pengembangan diri itu? Jadi kan pada dasarnya setiap manusia itu pasti pernah mikirin ya tentang bagaimana sih dia mau menjalani hidupnya gitu. Gimana sih dia mau mencapai tujuan hidupnya gitu, dan gimana akhirnya dia bahagia dengan tujuan hidupnya ini nih, gitu kan. Nah, tapi hal-hal tersebut tuh nggak akan bisa dilakuin kalau individu ini tuh nggak mau melakukan perubahan kepada dirinya. Maka dari itu, manusia itu harus melakukan pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini apa sih? Pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan juga kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang, sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri kita, yang tentunya akan berpengaruh kepada nilai dan kualitas diri kita nih. Oke, lanjut. Lalu, apa sih tujuan melakukan pengembangan diri? Nah, tujuan melakukan pengembangan diri ini adalah untuk memaksimalkan segala potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang luar biasa dan mampu bertahan di segala perubahan. Nah, pengembangan diri ini juga menjadikan kita individu yang unggul, tidak peduli bagaimana rintangan yang akan datang ke dalam hidup kita. Oke. Nah, ini tugas pertama nih. Sekarang coba kamu tulisin hal-hal yang seringkali membuat kamu merasa rendah diri dan merasa tidak mampu untuk melakukan hal baru di luar kebiasaanmu sehari-hari. Nih saya kasih waktu 1 menit 2 menit lah ya. Coba bisa dikerjain dari sekarang. Contohnya kayak apa, Kak? Izin dong, contohnya kayak gimana? Contohnya misalnya kayak ketika kamu pengen mencoba untuk belajar bahasa baru nih misalnya.
pengen banget belajar bahasa Perancis, tapi kayaknya nggak bakal bisa deh, soalnya apa tuh namanya? Aku kan nggak bisa menghafal kata-kata baru, susah menghafal kata-kata baru gitu. Atau iya aku pengen apa tuh namanya? Pengen bisa deh jogging tiap sore, tapi kan males ya tiap sore tuh enaknya buat tidur atau buat ngapain gitu. Boleh kerjain. Gimana? Udah selesai belum? Kalau selesai kita lanjut. Sudah, Kak. Udah ya, oke. Lanjut nih. Nah, kalau berbicara tentang pengembangan diri ini pasti kan ada manfaatnya ya. Nah, apa sih manfaat melakukan pengembangan diri ini? Manfaat yang pertama adalah meningkatkan motivasi. Nah, karena dengan melakukan pengembangan diri ini, kita jadi tahu nih bahwa ada sesuatu yang ternyata bisa jadi fokus di dalam diri kita. Nah, fokus ini pasti tentang ketertarikan kita nih. Jadi, kalau kata orang-orang, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, pengembangan ini membuat kita menjadi merasa bahwa, oh ternyata ada nilai di diri kita yang bisa dikembangkan untuk lebih jauh lagi. Gitu. Yang kedua ini merasa lebih terarah. Nah, dengan mengenali diri kita sendiri ini, kita tentu akan ada tujuan yang ingin dicapai kan. Nah, hal ini membuat hidup kita lebih terarah karena ada capaian tertentu yang menjadi fokus kita. Nah, hal ini tentunya membuat kita mengambil keputusan-keputusan tentang hidup lebih ringkas dan juga terasa lebih efektif. Yang ketiga ini ada memiliki kesadaran diri. Nah, ini manfaatnya lagi-lagi berhubungan nih, karena memiliki kesadaran diri ini menjadi manfaat agar lebih fokus kepada tujuan hidup kita yang tadi dan membantu kita untuk mengurutkan mana yang keinginan, mana kebutuhan, mana prioritas, dan mana yang nantinya akan jadi pendamping saja. Nah, manfaatnya yang keempat ini ada membuat hubungan baru. Apa sih membuat hubungan baru itu? Jadi, membuat hubungan baru ini adalah bagaimana kita memandang dan menjalin interaksi yang kita lakukan dengan orang lain, sehingga hal ini dapat menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih legowo dan mengerti bagaimana sih pandangan orang-orang kepada kita sendiri. Misalnya, ternyata kata temen aku ini cerewet gitu. Nah, cerewet aku ini berdampak positif atau berdampak negatif ya. Gitu. Nah, akhirnya kita bisa melakukan introspeksi diri dengan lebih baik lagi. Oke, lanjut. Nah, tentu dalam melakukan pengembangan diri ini pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Nah, faktor yang pertama itu adalah faktor keluarga, di mana keluarga ini sebagai struktur terkecil yang berpengaruh sangat besar nih kepada awal pandangan kita tentang hal-hal di luar keluarga gitu ya. Nah, apa sih yang penting dari keluarga ini? Nah, yang penting dari faktor keluarga ini adalah pembentukan sikap yang didapatkan dari keluarga ini akan berpengaruh kepada bagaimana anak ini akan menilai diri dia. Yang kedua adalah lingkungan sekitar yang dapat berpengaruh kepada fisik dan juga mental kita. Nih, jadi kalau misalnya lingkungan tempat tinggal kita itu kotor, tentunya hal itu akan berpengaruh kepada keadaan fisik kita nih, gitu kan. Nah, kalau dari segi mental itu dilihat dari bagaimana sistem sosial yang ada di sana, gitu. Apakah tetangga-tetangganya suka bergunjing, ataukah suka ada omongan-omongan jelek di belakang, gitu kan. Nah, itu tentunya akan mempengaruhi mental kita sebagai orang-orang yang tinggal di wilayah itu. Yang ketiga ini ada faktor kawan sebaya, ya, yang tentunya akan membawa kita
bisa membawa kita menjadi pribadi yang positif ataupun pribadi yang negatif. Gitu kan. Selanjutnya ada faktor penilaian kesuksesan diri dan kompetensi diri yang hal ini tuh bisa dilihat dari diri kita sendiri gitu loh. Kita bisa menilai kira-kira seberapa tinggi sih penilaian kesuksesan kita tentang diri kita, seberapa tinggi juga kompetensi yang kita rasa kita punya nih gitu. Karena hal-hal ini biasanya berhubungan dengan rasa ketidakmampuan dan juga insekuritas. Nah, yang terakhir ini ada faktor suasana kampus gitu ya, karena kita sebagai mahasiswa kan pasti ya menghabiskan banyak waktu di kampus juga gitu kan. Walaupun kita sekarang online, tapi tentunya pembelajaran dari kampus kan masih ada gitu. Oke, jadi suasana kampus ini mempengaruhi bentuk intelektualitas kita sebagai mahasiswanya gitu. Di mana baik dari kebiasaan dan budaya kampus, lalu bentuk tugas yang diberikan kepada dosen, itu juga bisa mempengaruhi tingkat pengembangan diri kita. Kenapa? Karena dari tugas yang diberikan dosen aja nih misalnya. Nah, apakah tugas itu bisa membantu kita menjadi orang yang kreatif atau hanya biasa-biasa aja? Misalkan tugas itu menjadikan kita sebagai manusia yang berpikir kritis atau ya biasa-biasa aja mikirnya. Oke, selanjutnya. Nah, lalu setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan diri kamu, coba kamu lihat kembali tulisan kamu tadi, dan perhatikan serta tuliskan kira-kira faktor apa sih yang membuat kamu menjadi pribadi yang rendah diri seperti tulisan kamu tadi. Oke, ini saya kasih waktu 2 menit juga ya. Bisa dikerjain dari sekarang. Oke, apakah udah selesai? Sudah Kak, insya Allah. Sudah. Ya, nah kita lanjut nih. Nah, lalu kira-kira langkah-langkah apa sih yang bisa kita lakukan untuk memulai pengembangan diri? Nah, yang pertama ini ada kenali diri secara mendalam, gitu. Karena apabila kita tidak mengenali diri kita sendiri, pasti banyak pikiran-pikiran yang buruk akhirnya tentang diri kita ya, tentang ketidakmampuan dari diri kita sendiri. Apalagi kalau kita melihat orang-orang yang sudah mampu mengeluarkan potensi yang mereka miliki. Nah, hal itu pasti dapat menurunkan rasa percaya kepada diri kita sendiri. Padahal di sini kita cuma belum tahu nih kira-kira fokus yang kita suka dan fokus yang ingin kita kembangkan itu yang mana. Oke, selanjutnya adalah kamu bisa mulai untuk membuat sebuah tujuan hidup gitu. Nah, tujuan hidup ini adalah hal yang sangat diperlukan gitu ya oleh kehidupan kita sebagai seorang manusia. Nah, apa sih contoh tujuan hidup itu? Misalnya dari contoh terkecilnya aja kita yakin nih kalau cita-cita yang kita buat ini akan tercapai. Nah, keyakinan akan cita-cita yang akan tercapai ini adalah salah satu langkah yang baik untuk dilakukan sebagai awal pembuatan tujuan hidup. Nah, selanjutnya ada mau menerima kritik nih, karena kritik yang diberikan oleh orang lain ini kan
kepada kita tidak selalu bermaksud negatif gitu. Bisa aja mereka sebenarnya mau ngasih tahu untuk kebaikan kita, tapi kita mikirnya, oh dia ini ngejek ya, atau dia ini ngomongnya jelek gitu ya. Padahal apabila kamu bisa mengubah makna dari kritik ini menjadi bahan evaluasi diri, maka kamu ini akan semakin dekat untuk melakukan pengembangan diri kamu. Oke. Yang selanjutnya ada berkomitmen kepada niat dan tujuan. Nah, langkah ini sangat sulit ya, karena bikin komitmen itu kan sulit banget gitu ya. Tapi kembali lagi, apabila kamu sudah mendapatkan niat dan tujuan pada kehidupan yang akan kamu jalani nih, komitmen ini akan sangat membantu kamu menjadi lebih kuat, disiplin, dan juga tahan banting. Oke. Yang terakhir ada banyak mencoba hal baru. Gitu. Jadi apabila kamu merasa butuh sesuatu yang lebih fresh, butuh sesuatu yang lebih baru untuk menjadi fokus dalam pengembangan diri kamu nggak boleh takut nih untuk mencoba hal-hal baru. Gitu. Karena keluar dari zona nyaman dan mendapatkan fokus baru itu ternyata tidak terlalu buruk. Bisa jadi hal-hal yang sebelumnya belum pernah kamu coba, ternyata sekarang itu menjadi ketertarikan kamu, dan akhirnya kamu bisa mengembangkan diri kamu dibantu dengan hal-hal itu. Oke, lanjut. Nah, coba kembali lihat tulisan-tulisan kamu tadi. Berdasarkan langkah-langkah yang dapat kamu lakukan untuk memulai pengembangan diri, kira-kira langkah manakah yang paling cocok dan sesuai untuk menguraikan kelemahanmu yang tadi menjadi kekuatan dan awal yang baru? Oke, ini juga saya kasih waktu 2 menit ya buat ngerjain. Oke, apa udah selesai, teman-teman? Halo? Suaranya kedengeran kan? Insya Allah Kak, sudah. Udah ya, oke. Nah, kita masuk ke diskusi nih. Coba saya mau tanya ke beberapa orang tentang hasil tadi yang udah kalian tulis nih. Pertama dari siapa ya? Dari Kak Raffi, boleh deh diceritain dari poin 1 sampai poin 3 apa aja nih kira-kira yang ditulis. Ya, halo. Apa suara saya kedengeran Kak? Iya, kedengaran kok. Boleh Ya. diceritain? Iya, sebentar. Oke. Jadi yang pertama tadi kan apa sih yang kepingin dilakuin, cuman kayak nggak jadi gitu kan kayak. Halo? Iya. Ya. Nah, kalau saya pribadi sih sebenarnya simpel. Saya tuh kepingin banget bisa gambar. Cuman kayak setiap kali saya mau mencoba untuk gambar tuh kayak ada aja gitu kayak ngerasa nggak
kayak ada aja gitu satu hal yang membuat saya nggak bisa gambar gitu. Kalau ditanya faktornya sih, faktornya ya dari diri saya sendiri sih. Eh, dari sayanya juga ngerasa kayak apa ya, sebenarnya pemikiran saya agak sedikit unik ya. Alasan saya nggak mau mulai gambar karena saya nggak bisa gambar, terus ngerasa kayak sayang gitu kertasnya. Kalau dari pakai buat dicoret-coret, terus nggak jadi gambar yang bagus atau dibuang gitu, rasanya kayak sayang gitu. Itu faktornya sih itu sih. Terus juga langkah yang saya ambil tadi yang menurut saya mungkin harus saya ambil ya, saya coba kenali dulu sih potensi saya ini emang apakah emang ada ini sama berhubungan sama bidang terkait gambar atau enggak, gambar menggambar atau enggak, atau mungkin saya bisa apa namanya mencoba menggunakan media yang lain gitu selain kertas, kayak yang tadi sempat kakak Selvia bilang tuh mengenai mengenai keluar dari zona nyaman. Mungkin dengan saya keluar dari zona nyaman ini tuh bisa menjadi suatu hal yang baru buat saya gitu. Mungkin saya merasa lebih cocok di zona nyaman tersebut gitu. Jadi saya pikir mungkin saya harus keluar dari zona nyaman saya ini dengan perasaan saya yang enggak takut ngebuat kertas sia-sia dengan saya belajar ngegambar. Mungkin saya bisa coba menggunakan media digital gitu yang sekiranya lebih canggih kan, lebih menghemat kertas juga. Mungkin saya bisa menggunakan metode itu gitu. Kalau dari apa yang saya tulis sih kayak gitu sih Kak. Sekian dari saya. Assalamualaikum Kak. Ya. Waalaikumsalam. Oke, makasih ya Kak Raffi. Berarti dari 3 pertanyaan tadi sudah bisa terlihat ya kira-kira apa aja nih yang membuat rendah diri. Iya, 10 menit lagi. Oke, yang terakhir ada yang mau ini lagi nggak? Ada yang mau nyeritain nggak? Atau siapa ya? Coba Kak Enggar boleh deh diceritain tentang 3 poin yang tadi ditugasin nih. Ada nggak Kak Enggar? Iya, halo. Iya, oke. Kak Enggar boleh nggak diceritain dari ketiga poin tadi, Kak Enggar nulis apa nih? Tadi yang pertama apa ya Ini yang pertama, pertanyaannya? hal-hal yang bikin kita merasa rendah diri dan ngerasa nggak mampu. Gitu. Kalau dari saya sih mungkin kalau ngeliat orang-orang bisa produktif gitu ya, saya ngerasa rendah diri aja gitu. Kok orang lain bisa produktif, sedangkan saya enggak gitu. Padahal kalau dilihat ya, secara fisik saya mampu gitu, tapi kenapa kok mager gitu. Dari faktornya kira-kira apa nih yang mempengaruhinya? Faktornya sih mungkin kemauan dalam diri saya aja yang masih kurang bisa bangkit gitu. Nah, kira-kira langkah mana nih yang mau dicoba sama Kak Enggar untuk mencoba mengubah hal tersebut? Kalau langkah-langkahnya mungkin ya dari diri saya sendiri dulu kali ya. Kayak ngembangin potensi yang ada dalam diri saya dulu gitu. Saya tuh potensinya tuh di mana gitu. Kalau udah benar-benar tahu, saya yakinin dan ngumpulin niat, baru saya akan berusaha. Gitu sih. Berarti tiga-tiganya udah mulai kelihatan juga ya. Cara-caranya juga udah kelihatan. Nah, oke. Terima kasih ya teman-teman yang udah mau hadir ke pelatihan ini. Semoga pelatihan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan juga untuk saya sendiri. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan ya akhir pelatihan ini saya tutup sampai di sini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima Kak. kasih, Kak. Iya, sama-sama. Ya, waktunya sudah habis.